Dan juga saya sapa kepada para penggiat tim Kabupaten Situbondo, khususnya para pecinta sobat lontar dimanapun Anda berada, dan juga khususnya warga desa Tribun, Kecamatan Mangalang, Kabupaten Situbondo. Hari ini sesuai dengan agenda kita, bahwasanya akan mengetahui sejauh mana salah satu siswa MI yang ada di desa Tribungan mengikuti ajang Porseni tingkat provinsi, di mana mewakili Kabupaten Situbondo. Kita akan mengetahui wawancara, kita bincang-bincang salah satu kepala sekolah MI Al-Khairiyah Desa Tribungan, bagaimana persiapannya, kemudian juga apa sudah yang dilakukan oleh MI Al-Khairiyah ini, prestasi-prestasinya juga nanti kita gali untuk memberikan motivasi kepada khususnya pada generasi Desa Tribungan. Bisa saja nanti yang Bapak Ibu yang punya anak bisa disekolahkan di MI Al-Khairiyah. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Mas? Alhamdulillah baik. Perkenalkan, Mas. Ya, nama saya Hafidz Zaironi. Sekarang lagi menjabat jadi Kepala Madrasah MI Al-Khairiyah dan domisili saya di Pawan Panarukan Situbondo. Sebelum kita berbincang masalah Porseni, Ya. Mas Zaironi ini menjadi kepala sekolah MI Al-Khairiyah sejak kapan? Ya, saya mendapat SK dari yayasan menjabat kepala madrasah itu dari tahun 2019 kemarin sampai sekarang. Jadi baru 3 tahun. 3 tahun jalan saya menjabat kepala madrasah di MI Al-Khairiyah. 3 tahun jalan ini yang sudah ditoreh prestasi di MI Al-Khairiyah apa saja? Alhamdulillah banyak prestasi yang kita raih di MI Al-Khairiyah. Dan jelas kita semenjak ikut Porseni itu saya ceritakan dulu. Porseni itu ajang kegiatan Jawa Timur yang tiap 2 tahun dilaksanakan. Pertama Porseni itu, sebelum Porseni ada Aksioma. Aksioma itu adalah sampai tingkat pusat, tetapi kalau Porseni sampai tingkat Jawa Timur. Nah, yang Porseni itu pertama itu di Kediri kemarin, dan alhamdulillah di tahun 2019 kemarin kita juga mengirim siswa kita di Lumajang, di Lumajang kita juga mengirim siswa kita yaitu kaligrafi Pa dan Pi. Jadi 2 siswa kita itu putra putri. Jadi kaligrafi untuk Kabupaten Situbondo kita kuasain, dan alhamdulillah kita menjadi duta Kabupaten Situbondo di tingkat Jawa Timur, tepatnya di Lumajang kemarin tahun 2019 kemarin. Ya, alhamdulillah kita masuk 10 besar di tingkat Jawa Timur. Tahun 2019. Hari ini tahun ini kita alhamdulillah nambah 1 lagi. Jadi yang kemarin 2 sekarang 3, yaitu lukis EPA hari ini dan kaligrafi Pi dan catur Pi. Jadi kita sudah mulai merambah ke dunia olahraganya. Kalau kemarin kita prestasi di seni, dan hari ini di tahun ini kita sudah mulai merambah di olahraga, yaitu bidang catur. Ya. Berarti ada peningkatan 2 siswa. Ada peningkatan 1 siswa. Kalau kemarin 2 dan sekarang 3, alhamdulillah. Untuk MI Al-Khairiyah terus meningkat, dan kita untuk di tingkat Jawa Timur kita di tingkat kecamatan kemarin Porseni ini kita seleksi, awalnya kita seleksi di per kecamatan. Nah, per kecamatan alhamdulillah kita juara umum. Kemudian yang juara 1 di tingkat kecamatan itu dikirim ke tingkat kabupaten. Dan alhamdulillah kita mengirim 10 atlet. 10 atlet, kita juara umum di kecamatan, kemudian 10 atlet, dan 7 atlet kita meraih juara 1 dan juara 2. Dan 3 ini, yang juara 1 ini kaligrafi Pi, lukis Pa dan catur Pi, juara 1 dan berhak dikirim ke tingkat Jawa Timur. Mewakili Kabupaten Situbondo. Nah, mungkin ada tips khusus, mungkin dari segi sekolahnya untuk setiap tahun itu digembleng untuk setiap ada pekan olahraga apa saja di tingkat kabupaten provinsi harus maju. Ya, yang pertama kita mulai dari kepala yang sebelum saya sudah membangun sebuah konsep di mana madrasah ini adalah milik kita semua dan milik guru dan milik kita semua dan wali murid semuanya.
Sehingga kita berkomitmen setiap ajang perlombaan, kemudian baik itu tingkat kabupaten, tingkat kecamatan dan tingkat Jawa Timur, kita terus terus mencoba mengikuti itu. Dan alhamdulillah mulai tahun 2018 ya, sebelum saya jadi kepala, memang kita ada program minat bakat di madrasah kita, yaitu kelas minat bakat. Di situ kelas minat bakatnya itu kita adakan sesuai dengan minat bakatnya dari masing-masing siswa kita. Jadi ada yang minat bakat di pidato, kita arahkan ke pidato, ada yang minat bakat di puisi, kita arahkan ke puisi, kemudian kaligrafi, lukis, semua sesuai dengan apa yang dipertandingkan di cabur aksioma dan porseni itu. Jadi kita ada kelas bakat, dan kelas bakat itu kita laksanakan tiap hari Sabtu. Itu semua siswa harus ikut. Semua siswa harus ikut. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Dari kelas 1 sampai kelas 6. Kita sediakan minat bakatnya itu. Dan itu tergantung dari siswanya, mau masuk ke kelas bakat tahfidz, monggo, kelas bakat kaligrafi, monggo, dipersilahkan. Jadi tidak ada paksaan, sehingga apa? Sehingga siswa itu enjoy dan enak mengikuti program kelas bakat itu. Dan alhamdulillah guru-gurunya kita profesional dan semuanya alhamdulillah sesuai dengan ahlinya yang kita berikan tanggung jawab kepada guru-guru itu semua. Jadi itu, Mas. Kalau berarti di MIL Khairiyah ini ada ekstrakurikuler sesuai keinginan siswa. Betul. Kalau boleh tahu ekstrakurikuler yang ada di MIL Khairiyah apa saja? Yang saya sampaikan tadi yaitu kelas bakat lukis, kelas bakat kaligrafi, kelas bakat puisi, kelas bakat pidato 3 bahasa ya, bahasa Arab, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Kemudian kelas bakat olahraga. Jadi kita sudah sediakan, dan itu semuanya gratis tanpa bayar, Mas. Jadi monggo mungkin masyarakat Tribungan dan sekitarnya, Kayu Putih dan sekitarnya, yang putra putrinya ingin berbakat di apa saja yang saya sebutkan tadi, monggo kita bisa masukkan bisa bergabung ke MIL Khairiyah. Kalau misalkan bukan MIL Khairiyah sekolah lain, tapi ingin ikut ekstrakurikuler di MIL, boleh? Mohon maaf, itu hanya buat internal madrasah, iya, buat MIL Khairiyah. Berarti warga desa Tribun harus sekolah dulu. Harus sekolah dulu kalau mau mengembangkan bakatnya di macam bidang-bidang itu. Kalau misalkan berbicara di MIL Khairiyah dulu, kalau kelas 1 pendaftaran itu bagaimana? Gratis atau apa saja? Iya, untuk pendaftaran untuk kelas 1 gratis, dan kita sudah menyediakan, selain gratis kita menyediakan baju seragam, sepatu, dan alat buku tulis, dan seragam satu setel seragam seragam khas dan baju olahraga. Jadi gratis, Mas, jangan sampai gratis. Jadi semuanya gratis kita, bukunya juga gratis. Jadi tidak ada biaya apapun di madrasah kita. Itu sampai selesai? Sampai kelas 6. Sampai kelas 6. Tepuk tangan dulu. Ya. Kemudian di bidang internal guru, mungkin ada berapa guru yang ada di MIL Khairiyah? Ya, kalau di bidang guru itu kita sesuaikan dengan bidangnya, Mas. Alhamdulillah tahun ini kita sudah punya guru hafizah. Jadi tidak sembarang kita memberikan kelas bakat tahfidz, tapi memang benar-benar kepada ahlinya, yaitu benar-benar hafizah itu. Kemudian kalau puisi kita sediakan sudah puisi, dan alhamdulillah guru yang membidangi puisi itu pernah menjuarai puisi tingkat kabupaten. Kemudian pidato juga, pidato bahasa Inggris. Alhamdulillah tahun ini kita dapat pidato bahasa Inggris nomor 2. Kalau yang kemarin kita sempat ikut aksioma di Gresik itu pidato bahasa Indonesia. Kemudian pidato bahasa Arab juga kita pernah. Nah, dari tahun ke tahun kita belum pernah bahasa Inggris, dan alhamdulillah tahun ini kita dapat juara 2 bidang bahasa Inggris. Jadi semuanya ada di MIL Khairiyah, jadi lengkap, Mas. Jadi dari 3 bahasa itu semuanya ada kita. Jadi dari lukis, alhamdulillah guru kita juga pernah mewakili Situbondo di tingkat Jawa Timur, di tingkat nasional, tepatnya di Medan waktu itu. Jadi tahun berapa ya? Lupa saya. Sekitar tahun di atas 2010 lah. Itu guru kita pernah mewakili Kabupaten Situbondo di tingkat nasional, itu di Medan.
sekali. Berarti emang dari internal MI Al-Khairiyah ini dari segi guru, dari segi fasilitas juga memadai menunjang kebutuhan, minat dan bakat siswa itu Betul, sendiri. betul, betul, Mas. Jadi Jadi semuanya ada di semuanya Madrasah ada ya. Al Khairiyah, lengkap sesuai dengan permintaan dari wali murid. Kita semua sudah kita sediakan. Alhamdulillah tahun ini kita punya lab komputer, Mas. Jadi apa namanya, kita sudah menjawab tantangan zaman bahwa hari ini madrasah yang tidak punya lab komputer akan ketinggalan karena setiap ujian kita sudah harus online. Dan alhamdulillah madrasah MI Al Khairiyah itu pernah mewakili Situbondo dan Jawa Timur, satu-satunya madrasah yang ditunjuk oleh Kemenak Pusat untuk menjadi pilot projectnya program aksi namanya, yaitu penilaian yang berbasis komputer. Dan alhamdulillah hari ini kita itu setiap ujian, Mas, dari kelas 4 sampai kelas 6 itu sudah berbasis CBT dan gratis, tidak bayar program CBT itu. Betul. Jadi kita sediakan semuanya, wifi kita sediakan, kemudian perangkat komputer kita sediakan, anak-anak tinggal duduk belajar bagaimana menerapkan konsep yang sudah diberikan guru-guru itu. Jadi berkat ini semuanya berkat dari dukungan dari pengurus, kemudian guru-guru dan wali murid kita sebagai warga belajar di MI Al Khairiyah itu. Keren sekali, ternyata MI Al-Khairiyah ini sudah melangkah masuk ke dunia digitalisasi. Ya. Terutama sudah disediakan lab. Ya. Ternyata MI Al-Khairiyah ini banyak uangnya. Bukan banyak uang, Mas, tetapi kan komitmen kita bagaimana kita membangun bahwa madrasah kita itu yang tanda kutip mungkin masyarakat menilai bahwa MI itu adalah sekolah pinggiran. Tidak. MI itu adalah madrasah, sekarang itu adalah madrasah pilihan yang harus kita juga dukung kemudian dan menjawab tantangan zaman itu. Buktinya MI Al Khairiyah sudah punya lab komputer. Dan itu ya kita emang karena kita itu belanjanya itu kan belanja penggunaan pos itu ada anggaran untuk belanja itu, ya. Makanya saya sesuaikan dengan program itu. Saya sebagai kepala sekolah, sebagai pemegang kebijakan pengelola keuangan, saya belanjakan sesuai dengan apa yang sudah kita rencanakan, yaitu di RKM itu. Yang di lab yang sudah dimiliki oleh MI Al-Khairiyah ini ada berapa PC? Sementara ini ada 4 PC dan ada 3 laptop. Jadi ada 7 alat yang kita sudah sediakan. Sekarang ini kan sudah dari dulu sudah kita masuk ke masa kaum milenial. Iya. Saya kira cocok sekali generasi, bahkan dari sejak dini sudah dikenalkan dengan dunia IT. Betul. Terutama ada lab segala macam. Mungkin nanti ada satu kuliah khusus cara desain, Ya. atau cara buat editing video. Betul. Nanti mungkin ada pandangan ke situ. Ya. Tahun ini kita sudah mencoba membuat itu, Mas. Sementara di kalangan guru dulu kita membuat kita sebenarnya sudah punya web. Jadi kita sudah punya web dan tahun ini kita akan membuat channel YouTube, Mas, buat kegiatan-kegiatan kita. Keren Jadi sekali. ya alhamdulillah kita didukung oleh guru yang memang profesional di situ. Jadi sementara web boleh dikunjungi web kami, yaitu MI Al Khairiyah tribungan.sch.id. Jadi web kita sudah berbayar, Mas. Jadi tidak Domain sendiri. iya, punya itu sendiri. Jadi bisa dikunjungi itu. Jadi channel YouTube-nya masih belum, masih kita coba rancang-rancang dengan guru penanggung jawab di lab itu. Tadi sudah ada website. Mungkin berarti kalau ingin tahu aktivitas siswa guru MI Al-Khairiyah bisa melihat di website itu. ya, sudah tampil berarti. Sudah tampil. Sejak kapan? Sejak 2001 kemarin. Ya, sudah tampil dan 2001 kemarin sudah kita launching website itu. Mungkin warga desa Tribungan yang ingin kepo terkait tentang aktivitas MI Al-Khairiyah Desa Tribungan bisa kunjungi di website yang tadi sudah disampaikan. Harusnya nanti kita juga melihat ke pemerintah Desa Tribungan tampilannya, aktivitasnya, biar kita juga nanti bersilaturahmi, bisa jadi ada kolaborasi antara pemerintah desa dan semua sekolah di Desa Tribungan. Salah satunya MI Al-Khairiyah sudah start membuat website. Ini sangat keren
sudah ada lab. Sudah ada lab. Sudah ada lab. Sudah ada lab. Aktivitas di laboratorium komputer ini digunakan aktivitas apa saja? Ya, sementara ini kita fokus ke apa namanya, ke ujian dulu, Mas. Jadi belum ada pembelajaran. Kalau pembelajaran pengenalan Word, Excel sudah, tetapi untuk ke yang lainnya masih belum. Kita fokus ke ujian dan pengenalan itu, karena kan jadi kalau anak-anak kita belum kita kenalkan ke dunia komputer, ke dunia digitalisasi, itu kan nanti pasti kaku ketika ngerjakan itu. Padahal saya sudah mewajibkan kelas 4 sampai kelas 6 ketika penilaian semester itu sudah menggunakan CBT. Jadi itu. Tadi sudah disampaikan oleh kepala sekolah saya Roni terkait tentang kondisi sarana prasarana juga tim guru dimiliki. Sekarang kita fokus terkait persiapan yang akan berlaga di porsi tingkat provinsi. Di 3 siswa ini mungkin disampaikan namanya kelas berapa saja? Ya, untuk kaligrafi Pi ya, namanya Mbak Dinda kelas 6, dan untuk lukis Pa itu namanya Muhammad Rizky, dan untuk catur Pi itu Bella. Jadi itu yang nama panggilan yang sudah kita kenal di Tribungan, ya, yang akrab di Tribungan, dan alhamdulillah semuanya warga Tribungan. Jadi sangat berbangga masyarakat Tribungan itu punya 3 siswa itu yang sudah kiprahnya sudah di tingkat Jawa Timur, dan itu bukan sembarang dunia yang bisa disentuh oleh masyarakat lainnya ya. Kaligrafi dan lukis itu memang butuh skill yang ini. Kalau misalnya putra putri masyarakat Tribungan yang ingin menguasai itu, silahkan masukkan ke MIL Karya. Jadi itu. Persiapan untuk provinsi apa saja yang dilakukan? Ya, persiapan yang sudah kami lakukan itu hari ini yang jelas mempersiapkan mental, kemudian skill yang sudah kita siapkan, dan kita sudah melaksanakan latihan terus ya. Kita sudah digenjot latihan terus dari pagi sampai sore, Mas. Karena kita menyesuaikan dengan jam. Di Juknis itu kaligrafi dan lukis itu pengerjaannya itu harus 6 jam. Jadi kita coba 6 jam full. Jadi itu. Mudah-mudahan juara kita, siswa kita tahun ini bisa juara di tingkat Jawa Timur, sehingga bisa membawa nama harum Situbondo, kemudian Mangaran dan Tribungan dan MIL Karya khususnya. Berarti setiap hari nih yang 3 orang ini latihan Di Gembleng, ya. Tidak mengikuti mata pelajaran. Sementara pembelajarannya itu melalui daring. Ya, kita manfaatkan daring. Jadi untuk PTM-nya, tatap mukanya kita fokuskan ke lukis, kaligrafi dan catur itu. Untuk pembelajarannya kita pakai daring. Tetap proses pembelajaran tetap berlangsung. Jadi biar anak-anak itu tidak rugi. Jadi tidak ketinggalan pelajaran. Jadi kita tetap menggunakan daring. Jadi kita manfaatkan dunia digital, Mas. Ya. Berarti kalau masalah daring itu kan menggunakan online dan juga menggunakan paket data. Iya. Mungkin ada program untuk siswa yang membantu paket data atau gimana? Iya, siswa itu dapat program paket data dari Kemenak Pusat. Jadi di zaman new normal ini, jadi siswa semuanya dapat program paket data di pusat, dan kita juga untuk yang itu kita subsidi juga data itu, Mas. Gratis siswanya. Banyak uang yang benar. Ya, enggak. Artinya kita fasilitasi lah, dan selama kita mampu, kita apa sih yang tidak akan kita perbuat untuk madrasah kita gitu. Semoga nanti semenjak kepemimpinan Mas Haironi ini MLA terus semakin. Amin. Dan alhamdulillah dari tahun ke tahun progres siswa kita semakin bertambah. Ketika saya menjabat kepala madrasah itu masih 95, Mas, siswa, dan hari ini sudah 121. Wah, keren. Berarti anak di Tribun diborong semua. Ya, alhamdulillah kepercayaan masyarakat ke kita itu sangat tinggi. Jadi kita juga harus memberikan sebuah tidak mengkhianati kepercayaan masyarakat. Artinya semua pelayanan kita akan kita maksimalkan di situ. Untuk porseni ini berarti dikhususkan untuk madrasah ibtidaiyah. Ya, porseni ini adalah ajang seleksi di bidang olahraga dan seni itu di tingkat
madrasah se-Jawa Timur. Jawa Timur saja yang adakan. Ya, kalau aksioma itu se-Indonesia. Ya. Mungkin nanti kalau misalkan dengan harapan besar kami nanti 3 siswa ini di bawah Mas Haironi pulang membawa juara. Ya, amin. Dikirim atau ikutin secara nasional. Sementara ini hanya selesai di Jawa Timur. Nanti kalau ada aksioma, biasanya aksioma insya Allah tahun depan, dan itu akan secara otomatis akan mewakili Jawa Timur di tingkat nasional. Jadi tidak ada seleksi lagi. Sementara 2 tahun ini karena pandemi, untuk pusat itu tidak mengadakan aksioma lagi. Kalau sebelum itu kita ada aksioma, tetapi contohnya di tahun 2014 kalau tidak keliru ya di Gresik, kita juga mewakili Mas di pidato bahasa Indonesia tingkat Jawa Timur, dan itu akan dikirim ke tingkat nasional. Tapi setelah pandemi ini aksioma tidak dilaksanakan, cukup di Jawa Timur saja. Berarti perseni ya? Perseni. Kalau misalkan nanti juara 1, mungkin hal apa yang mau disampaikan? Ya, yang pertama alhamdulillah kita bisa mewakili Situbondo ya, kemudian dan ML Karya, dan kita sudah, kalau misalnya siswa kita sudah tembus ke jangankan juara 1, tetapi kita masuk 5 besar saja, kita sudah siapkan reward untuk siswa-siswa kita. Kira-kira yang Mas Haironi tahu yang mengikuti Porseni tingkat provinsi ada berapa sekolah? Ada 38 kabupaten kota. Untuk Situbondo itu ada 26 atlet yang akan PAPI itu sudah. Ada 13 cabur, jadi PA dan PI, jadi jumlahnya ada 26. Dan kita menyumbang 3 atlet ke Kabupaten Situbondo. Sumbangsi ya. Dan salah satu terbanyak di Situbondo yang mewakilkan siswanya ke tingkat Jawa Timur itu. Ya. Ini sekarang seperti yang perlu kita ketahui, strategi terutama tadi yang sudah disampaikan, persiapan mental. Ya. Karena setiap kondisi dan juga setiap wilayah itu kan beda-beda. Beda-beda, betul. Mungkin apa yang disiapkan untuk mengisi mental itu, mental baja, mental prestasi, mental pemberani, apa yang disiapkan? Ya, yang pertama pasti motivasi, Mas. Motivasi kepada siswa, bagaimana ketika mereka itu terjun di wilayah lain itu tidak ciut. Jadi yang dipikirkan hari ini adalah saya tanamkan ke siswa kita adalah MI Al-Khairiyah, harus bisa. Sesuai dengan mutu kita adalah MI Al-Khairiyah adalah tempatnya madrasah sekolah para juara. Jadi yang mau juara silakan sekolah di madrasah kita gitu. Ya, di MI Al-Khairiyah itu. Memang ada strategi khusus membangun mental. Betul. Untuk mendapatkan juara. Betul. Yang biasa kita lakukan itu mental itu kan kita bangun dengan motivasi, kemudian yang kedua kita bisa bangun dengan rohani. Dan alhamdulillah Mas, kita setiap sebelum pembelajaran dimulai, kita sudah tanamkan mental dengan rohani kita, yaitu dengan biasa yang sering kita lakukan adalah sholat duha berjamaah. Jadi mental karakter itu kan kita harus bangun. Karakter itu kan bukan hanya kita dari teori, tetapi kita harus dengan praktek. Yang namanya madrasah mungkin teori sholat duha, kemudian zakat, sedekah itu sudah biasa. Tetapi di madrasah kita tidak hanya teori saja, tetapi kita sudah bentuk aplikasikan kepada siswa. Jadi setiap pagi sebelum pembelajaran dimulai, jadi kita masuknya 6.45 Mas. Jadi 6.45 kita sudah bel, dan itu kita semuanya ke masjid untuk sholat duha. Semua siswa, semuanya warga belajar di MI Al-Khairiyah semuanya wajib sholat duha bersama-sama. Jadi dari kelas 1 sampai kelas 6. Setelah itu kita ke kelas masing-masing dengan pembacaan surat-surat pendek, dan target kami yang menjadikan program unggulan kita adalah yang pertama madrasah kita adalah madrasah digital, yang kedua madrasah kita adalah madrasah tahfidz. Jadi alhamdulillah mungkin tahun ini ada 6 siswa yang akan kita wisuda di juz 30. Ya. Jadi kita sudah program unggulan kita adalah madrasah digital dan madrasah tahfidz itu. Iya. Mengenai Porseni provinsi, sejauh ini tingkat kabupaten sejauh mana mendukung kegiatan Porseni, khususnya di MI Al-Khairiyah? Alhamdulillah dukungan dari Kabupaten Situbondo dan Kemenak RI, Kemenak Kabupaten Situbondo sangat mendukung
proses personil ini, persiapan personil ini. Kemarin kita panitia kabupaten ketemu dengan Bapak Bupati dan alhamdulillah Bapak Bupati sangat mendukung. Karena ini bukan hanya membawa nama madrasah tetapi juga nama Kabupaten Situbondo. Dukungannya bisa berupa apa? Ya, dukungan Pak Bupati yang saya tangkap kemarin adalah salah satunya adalah bentuk bis, armada. Armada. Iya. Berapa armada nanti? Kita yang dikasih Pak Bupati itu satu armada bis. Dengan saya minta kalau bisa Pak Bupati bawa, artinya ada bis yang sudah berlogo Kabupaten Situbondo bahwa Bupati Situbondo juga mendukung kegiatan madrasah. Jadi bukan hanya kegiatan lainnya, tapi kegiatan madrasah pun juga didukung oleh Bupati. Mungkin nanti dari pihak pemerintah daerah Situbondo ada yang ikut ke sana? Untuk pemerintah kabupaten tidak ada yang ikut, Mas. Yang boleh ikut itu ke Jawa Timur itu kan kita batasin hari ini. Apalagi Tulungagung sekarang masuk level kedua kalau tidak keliru. Jadi dibatasin. Kalau kemarin di sebelum ini di Desember kemarin kita ada 75 yang boleh masuk ke sana, tetapi hari ini kita dikurangi karena memang pandemi ini. Yang boleh masuk ke dunia ke arena itu adalah Kemenak, kepala Kemenak, kemudian Kasipen dari Kemenak, kemudian dari madrasah ini. Iya. Dari MLM ini ada berapa orang selain 3 siswa ini yang ikut? Ya, ada setiap siswa yang mewakili itu kan kita dapat fasilitas ada guru pendamping. Jadi saya secara otomatis akan wajib ikut sebagai kepala dan sebagai panitia, dan guru pendamping di setiap caburnya. Jadi yang lukis ada gurunya juga. Jadi ada 6 nanti. Jadi 7 sama sampean berarti ya? 7 sama saya. Ya. Di sana nanti sudah disiapkan tempat Ya. untuk beristirahat segala macam. Iya, kita itu pusat perlombaannya dan pertandingannya itu di UIN Tulungagung, dan semuanya kita dapat fasilitas pemondokan di sana. Tetapi dengan prokes yang sangat ketat, yaitu vaksin dan swab. Iya. Semuanya sudah divaksin semua nih siswa. Besok jadwal kita untuk ML Heria dan alhamdulillah mau divaksin. Iya. Nanti start di Porseni dari tanggal berapa? Setatnya itu tanggal 21 sampai 23. Jadi pemberangkatan kita itu tanggal 20 kita sudah berangkat ke Tulungagung. Iya, berangkat. Jadi hari Ahad pagi kita sudah berangkat karena check-in-nya itu dari jam 7 pagi sampai jam 10 malam. Berarti nanti di Porseni ini di hari akhir tanggal 23 itu langsung ada pengumuman. Biasanya itu langsung di hari itu juga. Jadi kebetulan kita itu akan berlomba di tanggal 22. Di tanggal 20. Iya, 3 siswanya itu bareng. Alhamdulillah bareng. Jadi tanggal 22 kita ada perlombaannya, dan itu kalau misalnya lukis dan kaligrafi itu startnya dari jam 8 sampai jam 4 sore. Ya, 6 jam. 6 jam. Jadi anak-anak memang butuh motivasi. Ya, harus fokus itu, dan jam 30 menit setelah perlombaan itu biasanya diumumkan. Langsung diumumkan. Ya, kita melakukan penggalangan gotong royong, doa bersama khususnya pada warga desa Tedebungan, karena ini akan juga mengharumkan nama desa. Yuk kita melontarkan bareng-bareng doa guna untuk mendapatkan juara untuk diberikan kesehatan. Amin. Dan juga ketika pulang diberikan keselamatan. Amin. Iya, amin. Nanti ketiga nyampe di sana karena berangkat tanggal 20. Nyampe di sana, kira-kira ketiga siswa ini tetap difokuskan dengan ada pelatihan-pelatihan. Betul, tetap akan kita adakan latihan-latihan di sana. Kira-kira kalau sering diadakan, kira-kira ketiga siswa ini nggak jenuh? Kita punya trik ya, Mas, bagaimana siswa itu tidak jenuh. Jadi dari awal semenjak seleksi di tingkat kecamatan kita sudah memang benar-benar persiapkan ya. Jadi sebenarnya kita persiapan ini tidak instan, Mas. Jadi kan ada proses di kelas bakat itu. Jadi enak sudah anak-anak itu, siswa itu sudah terbiasa seperti itu. Jadi kalau misalnya jenuh ya kita pasti hibur dengan
kegiatan-kegiatan guru yang kasih motivasi, kemudian cerita apa saja bagi pengalaman-pengalaman guru yang sudah ahli di bidangnya, bahwa anak-anak dimimpikan ketika jadi ini nanti akan seperti ini, seperti guru yang nyampaikan, minimal katanya guru yang sudah di tingkat nasional itu minimal saya pengalaman naik pesawat di Medan katanya. Jadi anak-anak itu naik pesawat Pak, iya naik pesawat gratis Pak, gratis ya. Tidurnya di mana Pak? Di hotel ya, gitu. Jadi anak-anak sudah mulai suka dengan dunianya itu, sehingga mungkin untuk jenuh saya kira tidak ada ya, mungkin ya ada, tetapi tidak terlalu terlalu dominan di jenuh itu. Jadi anak-anak itu sudah mulai enjoy, sudah melakukan itu 6 jam berkutat dengan krayon, kemudian berkutat dengan dunia gambarnya itu. Kemudian kalau yang catur itu 7 babak tandingnya. 7 kali. 7 babak. Jadi tandingnya itu 7 babak, dan alhamdulillah sudah kita emang siapkan dari awal. Emang seleksi di tingkat kecamatan sampai kabupaten pun juga 7 babak. Jadi kita bertanding itu. Untuk yang catur ini sangat menarik karena kan tidak semua orang bisa dan mampu Betul. di dunia bidang ini, karena banyak hal ya, dari pemikiran, taktik, strategi segala macam dikeluarkan. Betul. Waktu nanti kira-kira di sana kan sudah pernah mengikuti acara tersebut. Iya. Sistem pengaturannya untuk tanding A dengan B itu seperti apa modelnya? Ya, kalau di sistem Swiss namanya Mas. Sudah denah cabur kita melawan siapa, kita melawan sebenarnya sudah ada. Sudah ada sketnya, betul. Iya, dari panitia Tulungagung. Dan tidak mungkin antar siswa di kabupaten melawan dalam satu kabupaten, tidak mungkin. Oh, tidak mungkin. Tetapi ya ini kan satu provinsi. Jadi insya Allah kita itu yang catur itu babak pertama itu melawan Malang kalau tidak keliru. Saya lupa ya, melawan Kabupaten Malang. Tapi sudah siap. Sudah siap. Tidak usah khawatir, sudah siap kita. Dan untuk yang catur ini sebenarnya kalau kita lihat siswanya itu nggak nyangka kalau itu catur Mas. Sampai teman-teman di kabupaten itu mengira itu adalah atlet yang akan mewakili di bidang tahfidz. Orangnya pendiam, tetapi kalau sudah main, jangan dilihat itunya, langsung bombardir musuhnya. Jadi itu. Generasi kita di desa Trenggalek bervariasi, mempunyai jiwa seni, jiwa terutama karakteristik tentang di dunia perlombaan. Iya, olahraga. Hari ini tahun ini kita buka bulu tangkis Mas. Iya, jadi baru tahun ini. Jadi siswa yang ingin bergabung di bulu tangkis kita sudah ada kelasnya, yaitu Minggu malam dan Selasa malam di lapangan Wringin Anom. Kita sediakan tempatnya Mas, gratis juga. Hanya wali murid itu menyediakan raket dan sepatunya. Jadi kalau raket disediakan sekolah ya ya mungkin berlanjut nanti bisa ya. Bisa. Baru awal mungkin seperti itu. Iya, baru awal. Tetapi bagi yang siswa yang memang benar-benar minat di bulu tangkis, ya sementara ini kita pinjam punya. Sekolah punya, tapi hanya punya 3. Jadi kalau misalnya yang ikut itu banyak, jadi kan enggak nutut. Jadi sekolah punya 3 raket. Raketnya pun raket sudah standar nasional gitu. Ya. Ini lagi. Sejauh mana hubungan antara sekolah dengan wali murid? Karena sekolah dan wali muridnya kan satu kesatuannya tidak bisa. Betul. Bagaimana cara menjalin hubungan itu? Ya, majunya madrasah itu ada 3 komponen. Yang pertama adalah pengurus, yang kedua adalah guru, yang ketiga adalah wali murid. Alhamdulillah hari ini kita dengan wali murid sangat baik. Jadi di setiap kelas itu ada paguyubannya. Fungsinya itu kan yang pertama adalah mempercepat informasi ya, yang pasti. Kemudian yang kedua adalah sebagai evaluasi pelayanan kita. Jadi kita kan guru sekarang bukan sebagai bukan sebagai
langsung menjadi sebuah subjek, tetapi kita adalah menjadi fasilitator bagaimana siswa itu berkembang. Jadi guru, wali murid itu bisa mengevaluasi guru. Jadi di situ. Jadi fungsi dari paguyuban itu membangun kerjasama ya, membangun komunikasi yang baik antara di tiap wali kelas. Kemudian dari paguyuban itu dijadikan satu yang namanya komite. Jadi alhamdulillah wali murid dengan madrasah kita hubungannya sangat baik dan selalu mendukung program apa yang kita programkan di madrasah. Ini ada semenjak kepemimpinan sampean atau sudah dari dulu? Sudah mulai dari dulu sebenarnya sudah ada. Tetapi kita kembangkan lagi, kita lebih intensifkan lagi antara hubungan antara wali murid dengan madrasah. Jadi itu. Khusus ketiga siswa ini yang akan mengikuti, dari kemarin sudah mengikuti istilahnya sudah mengikuti latihan. Ya. Berarti ini 3 siswa ini dari kemarin tidak mengikuti mata pelajaran. Pembelajaran pakai daring. Ketiga ini cuma. Tiga ini pakai daring. Jadi saya sampaikan kepada wali kelasnya dan guru-guru mapel, untuk usus 3 ini jangan PTM dulu, kita konsen ke pembelajaran latihan, tetapi pembelajarannya tetap kita laksanakan daring. Jadi setelah pembelajaran selesai, guru itu pulang ke rumah, jadi guru itu tidak langsung istirahat, Mas, tapi memberikan tugas daring kepada ketiga siswa kita itu. Oke, sobat lontar, tadi sudah kita bincang sama Mas Denoni selaku Kepala Sekolah MIL Desa Perlindungan Kecamatan Malang Kabupaten Situbondo. Sudah kita ketahui bersama persiapan sudah matang, akan dimatangkan lagi guna untuk lebih di lapangan akan menguasai, terutama segi mental sudah disiapkan, semuanya sudah tinggal mengikuti porsinya di provinsi nanti dari tanggal 21 sampai tanggal 23. Nah, kami selaku kelompok informasi masyarakat Tim Lontar Desa Perlindungan juga akan mensupport baik dari segi segala macamnya. Nanti juga kita akan membuat sebuah video pendek atau film pendek yang akan nanti kita buat guna untuk memotivasi seluruh generasi di Desa Perlindungan, tidak hanya siswa MIL, tapi semua sekolah yang ada, guna untuk, karena ini sangat momentum yang sangat langka dan sangat bagus, guna untuk memupuk sejak dini kepada generasi berikutnya. Karena apa? Perjalanan ini tidak instan, sama yang tadi disampaikan oleh kepala sekolah. Ini perlu diselamatkan informasinya, kita lewat digitalisasi. Nanti kita buat video, bisa-bisa nanti kita membuat film pendek tentang perjalanan MIL Khairiyah menuju Jawa Timur. Kita buat video pendek bagaimana persiapannya, bagaimana juga mental yang diberikan oleh guru-gurunya, dan juga dari segi kesehatannya juga cara menjaganya seperti apa. Kemudian tidak ketinggalan mata pelajaran hal apa yang diberikan kepada siswa 3 ini. Jadi meskipun mereka ini mengikuti ajang lomba tingkat provinsi, tapi mata pelajaran tidak ketinggalan. Betul. Jadi nanti kita ikuti terus di Tim Lontar Desa Perlindungan Kecamatan. Terima kasih banyak. Terima kasih. Semoga nanti memborong semua juara. Amin. Terima kasih banyak sobat Lontar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.